Halo semuanya, selamat datang di acara Diarnis, Diary of Ernest. Tema kita kali ini yaitu Kampus Live dan perlu kalian tahu, acara ini dibuat dengan spontan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Lami. Di sini aku bakal nemenin kalian semua buat ngobrol-ngobrol seputar kampus live teman-teman. Nanti kita bakal ngobrol suasana kampus kayak gimana, temen-temennya kayak gimana. Jadi stay tune ya. Kembali lagi di Diarnis, Diary of Ernest bersama aku Lami. Di sini aku nggak sendirian ya, aku kedatangan dua orang spesial yang kita undang jauh-jauh dari Mars. Nah, tanpa basa-basi, mari kita panggil Kak Aci dan Kak Bunga. Halo, hai, halo Mbak. Nih, silakan duduk. Terima kasih, waduh. Wah, saya hai dulu dong sama teman-teman di sini. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Arsil. Teman-teman biasa panggil aku Acil. Aku sekarang sedang melanjutkan studi di Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, semester 5. Oh. Salam kenal semuanya. Kecil. Yuk. Kalau aku Bunga, aku semester 5 di Teknik Telekomunikasi di Polines. Kita sekelas loh, iya. Nempel terus gak bosen kalian? Bosen sih, sebenarnya bosen sih. Sebenarnya bosen, cuma kan karena numpang tenar, dia cantik tenar ya aku ikut-ikutan, lumayan kan lo terpesona. Ternyata gitu ya. Oh, ternyata ada efek positifnya juga Iya ya. dong, Ada bener. Ya? Gimana kabar Kak Acil sama Bunga? Aman? Aman. Alhamdulillah aku aman. Kamu Lami sendiri gimana, aman nggak? Alhamdulillah aman. Aman. Untuk saat ini aman. Oh, Untuk kenapa saat aman? ini. Kenapa untuk saat ini? Kan kita nggak tahu ke depan Oh. ada apa kan? Ya pasti harus selalu aman dong, amin. Semoga selalu aman. Iya, amin. Udah sarapan belum dari sini? Sebenarnya sih tadi dari Mars, itu kita udah sarapan ya Besti dari Mars. Cuman karena tiba-tiba dikasih tahu nih, ayo sih aku jadi narasumberku. Spontan banget ya. Spontan mana spontan? Ulangin. Oke. 1, 2, 3, spontan. Nah, nah dikasih tahu untuk jadi narasumber apa sebenarnya? Kita juga bingung ya Besti. Kenapa kita jadi narasumber ya nggak? Iya, tiba-tiba banget loh. Nah, Kak Aci sama Kak Bunga di sini diundang spesial buat ngobrolin tentang kampus live, kehidupan kampus kayak gimana, terusan temen-temennya kayak gimana. Nah, kita mau sharing-sharing pengalaman itu dari Kak Aci sama Kak Bunga. Jadi nanti setelah pulang dari sini tenang kok, aman. Pasti ada konsum. Oh sampai nggak ada konsum, awas sih panitia ya. Ini kukunya harus ada konsum nih. Ya paling nggak Pizza Hut sih, ya nggak sih Besti? Teman-teman, nanti kita bakal ngomongin tentang perbedaan mahasiswa organisasi sama mahasiswa kupu-kupu. Tapi nanti dulu, setelah jeda satu ini, ditunggu ya. Kembali lagi di Diarnis, masih bersama aku, Kak Acil dan Kak Bunga. Nah, seperti omonganku tadi, kita bakal ngomongin perbedaan antara mahasiswa organisasi sama mahasiswa kupu-kupu. Mungkin dari Kak Bunga dulu, apa sih bedanya Kak? Ini kalau setahu aku ya, kalau mahasiswa organizer itu biasanya mereka bakal lebih fokus sama rapat-rapat yang ada di organisasinya dia gitu. Nah, kalau misalkan kupu-kupu itu mereka bisa lebih fokus ke kehidupan di perkuliahan gitu. Oh gitu, mungkin dari Kak Acil? Oke, terima kasih pertanyaannya Iya. Lami. Jadi kalau menurutku pribadi sama kayak Bunga kurang lebih. Untuk teman-teman yang mahasiswa organizer atau dia tuh peminat banget di organisasi, dia itu pasti lebih banyak menghabiskan waktu di keorganisasiannya. Dia mengupgrade dirinya itu melalui organisasi tersebut. Nah buat teman-teman yang mungkin
kurang tertarik sama kegiatan organisasi, itu mereka biasanya lebih mengupgrade diri dengan cara mereka sendiri. Kayak itu, dengan mungkin mereka nggak mengikuti kegiatan organisasi, tapi mereka pasti punya cara sendiri untuk mengupgrade diri, kayak gitu. Oh begitu. Nah, dari Kak Acil sama Kak Bunga ini tipe yang mana nih? Kalau Kak Acil dulu deh, tipe yang mahasiswa organizer apa mahasiswa kupu-kupu? Waduh, kalau aku pribadi itu tipikal mahasiswa yang suka untuk ngobrol sama orang, otomatis masuk ke bagian organisasi. Kalau Bunga sendiri gimana? Kalau aku lebih ke kupu mati sih. Tahu Apa nggak itu Besti? Apa itu? kuliah pulang malam party. Waduh, malamnya party sister. Party di mana nih sis? Tahu Aku, aja lah. aku ikut dong. Party termasuk mengupgrade diri ya sih? Iya Mengupgrade- betul. Di sana kan kita bisa ketemu relasi Ah, gitu iya, kan. iya. Relasi, Iya. dapat job duit ya, Dapet, iya. job, Itu mah job mengkol. bonus. Yo, Oh, Seru ya ternyata Seru mahasiswa banget. kupu-kupu mati ya. Kayak Betul. aku perlu nyoba deh. Bener. harus banget, nanti kita bareng aja. seseru apa sih Mbak itu? Yes. Kalau seseru apa sih dicobain sendiri aja kali ya. Tapi kayak perlu ini deh, perlu ngomong sih. Bener, Kayak perlu bimbingan gak iya sih? bener. Bimbingan dari Kupu ahlinya. tuh kayak apa setelah kuliah kita ngapain? Gimana cerita dong Mbak? Setelah pulang santai aja di kos gitu kan, rebahan. Malamnya baru kita pergi. Pergi kemana? Pergi mana nih? Yang tahu aja. Aduh. Kita TTA lah ya, TTA. Yang tahu-tahu aja ya Tahu Besti. aja ya, Besti. Iya TTA, aduh. Terus kalau Gitu. Kak Acil, kalau setiap hari itu ada rapat terus gak sih? Gimana ya Bun? Sebenarnya untuk tiap hari ada rapat apa enggak, itu enggak juga. Tapi ya paling enggak seminggu pasti ada lah rapat-rapat yang kadang juga itu tabrakan-tabrakan sama jam kuliah atau mungkin tabrakan sama jam istirahat. Kan beda nih, kalau Mbak Bunga tadi kan kuliah party malamnya ya happy-happy gitu kan. Karena kalau aku pribadi tuh lebih suka untuk rebahan di kos, untuk merecharge energi kayak gitu. Lah kalau Lami sendiri gimana? Kalau aku lebih tipe sama Kak Acil, jadi aku lebih suka jadi mahasiswa organizer. Soalnya aku kalau diem doang gabut anjir. Bener Besti, bener. Bingung gak Iya sih? kan? Nggak kayak dia, nggak gabut. Ah, nggak ada gabut-gabutnya. Selalu ada aja. Selalu ada aja kegiatan. Gitu. Nah, kalau Kak Acil kan juga ngerasain perkuliahan offline sama online kan. Nah, itu ada bedanya gak sih Kak organisasi waktu offline sama online? Kalau waktu offline dulu, itu kan kita apa-apa ketemu langsung, kita ngobrol, kita diskusi bareng. Apa-apa tuh enak kayak, ayo hari ini pulang sore ini kita ketemuan nih, kita ngobrol, kita bahas ini. Itu enak, kita bisa ketemu langsung. Tapi kalau mau waktu online tuh kayak apa-apa tuh malas gitu loh. Kayak kita yang biasanya rebahan doang, atau nonton film, atau nonton drakor. Terus tiba-tiba ada rapat, itu kayak anjir lah malas banget ikut kayak gini-ginian ngapain gitu Tuh kan. kan, Ya nggak jenuh sih, kan? jenuh banget. Walaupun event ikut organisasi pun, tapi tetap kayak ngapain gitu loh online itu gitu loh. Kayak nggak ketemu orang-orang juga Iya, gitu loh. bener. Kayak tetap stres aja, nggak jadi tetap stres sendiri gitu loh. Kayak gitu. Nah ini dari Kak Bunga kan, Kak Bunga tipe orang ambis juga dong nih. Kalau kupu-kupu kan biasanya ambis, terus juga target anti deadlineers itu kan pasti kan. Pasti itu bener. Nah ini Kak Bunga punya target gak sih kalau tugas tuh harus ngumpulin hamin berapa gitu? Bentar nih aku potong ya. Aku rada ketawa aja maksudnya. Bunga itu deadlineers gitu ya. Itu kayaknya enggak banget deh kayaknya deh. Oh, Arsul nggak tahu aja. Kita kan saingan. Kita saingan. Enggak, kalau aku tuh deadline, pokoknya jadwal itu harus sebelum malam. Oh gitu. Jadi kayak misalkan aku pulang kampus kan siangnya dikasih tugas tuh. Iya, iya. Aku harus selesai saat itu juga soalnya gitu. kan malamnya party kan? Iya, soalnya karena Oh. malamnya party. Oh jangan sampai party itu terganggu. Iya, No pokoknya way. jangan sampai kuliahmu mengganggu partimu. Kebalik ya Bun. Kok balik ya? Kebalik Oh, dong kebalik ya? slogannya. Oke. Slogannya Ini kebalik. bercanda doang ya guys. Seru Kebalik, juga ya Bunda. jadi bahasa kupu Iya. mati ya. Nah terus ini Mbak, kan juga Kak Bunga kan ngerasain kuliah offline sama online. Nah itu dari Kak Bunga sendiri gimana? Apa lebih prefer suka kuliah offline atau kuliah online? Kalau aku sih lebih suka kuliah online ya. Kenapa? Karena kita di rumah Ah,
bisa sambil makan, bisa sambil rebahan. Kalau offline kan mager banget ya, pagi-pagi mandi gitu, pagi-pagi dandan, itu kayak males banget gitu. Jadi mending kayaknya kalau bisa online lagi aja ya. Online terus aja. Online terus aja. Jujur banget gak sih? Oh gak tau. Kalau Kita nggak boleh bohong. Tapi bener sih. Iya, bener Kalau kan? online tuh kayak kita nggak ada effort kayak bangun. Iya. Oh kelas ya udah nyalain laptop tinggal tidur gitu nggak sih Besti? Betul, betul, Tapi Besti. waktu kuliah mau nggak mau harus cantik. Dari ujung sampai ujung kaki. Betul. Bangun subuh keramas catokan, make upan. Itu Aduh, harus. aduh. OTD harus on point banget. Pokoknya sarapan carry lah ya. Iya. Sarapan carry, yang penting up dulu harus on gitu. point. Yang penting Betul, cantik. betul. Yang penting cantik. Nah, waktu offline ke online ngaruh gak sih Mbak kayak sikap ambis gitu atau sikap apa ya namanya? Kayak semangat belajarnya ngaruh gak sih? Ngaruh banget. Jadi aku tuh lebih semangat kalau belajar online sih. Semangat. Iya, karena kan nggak capek ya, nggak terforsir tenaganya gitu. Jadi otaknya bisa lebih fresh kayak gitu, bisa lebih mikir. Kalau offline kan udah capek badannya gitu, jadi males buat ngerjain tugas. Nggak males ya, aku nggak pernah males sih. Iya kan nanti. Karena aku deadlineers banget. Iya bukan. Kinda bullshit banget ya sister. Kayaknya dari tadi ngomongnya itu. Oh Nggak my apa-apa. god. Apa sih namanya? Lupa lagi namanya apa. Ini apa membaikkan diri ya, pencitraan. Iya, pencitraan tuh dulu. perlu. Kan di depan perlu. kamera. Perlu dong. Kan depan kamera. Iya, nih ada kamera Pencitraan nih. dulu. Pencitraan Tapi nggak ini apa-apa. nggak pencitraan, ini beneran kok. Iya, beneran dari apa nih? Terus kalau Lami sendiri gimana? Mungkin kan dulu, berarti Lami waktu masuk kuliah itu online langsung ya Mi ya? Itu dari SMA yang offline terus masuk kuliah pertama kali jadi mahasiswa baru yang hari aku mahasiswa gitu kan, senang-senangnya kayak online kayak anjir ngapain gitu loh. Itu Iya. gimana perbedaannya yang Lami rasain? Oh kacau banget sih, kan aku kan tipe orang yang suka yang ngobrol sama orang banyak, ketemu orang-orang. Nah selama 1 semester awal tuh mas, gabut banget padahal lihat kuliah tiap hari full sampai malam. Nanti weekendnya ada kayak magang-magang jadi sama organisasi gitu. Tapi masih ngerasa gabut karena di rumah aja, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa masih ngerasa gabut padahal ya tiap hari ada loh, sebenarnya tiap hari ada agenda. Tapi anehnya kau gini-gini aja ya, kau nggak ngapa-ngapain ya, gitu loh. Karena kan pada dasarnya kita makhluk sosial ya, jadi Iya, kayak kalau nggak ketemu orang pun kayak stres sendiri gitu nggak sih Besti, kayak bingung gitu loh walaupun ketemu. Gimana? Tapi ini susah nggak waktu pertama masuk offline ya? Berarti kan udah ada offline kan? Nah itu susah nggak buat nyari temen? Apa udah kenal sebelumnya di online? Kalau kenal paling cuma itu sih mbak namanya kelas-kelas doang sih, belum sama teman-teman yang lain. Tapi emang beda kok. Kita udah punya kontakan nih, kita udah chattingan. Nanti pas ketemu kita masih, kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Oh kamu namanya ini. Oh ternyata beda ya sama pada tak kirain kamu tuh langsing atau kamu apa, ternyata beda sama ekspektasiku. Iya ternyata gitu juga ya kalau online ya. Makanya yang virtual tuh kalah sama yang langsung. Waduh. Betul banget Tapi saya loh, ini juga salah satu benefit atau menurutku pribadi juga benefit yang kita dapetin untuk kita ikut organisasi nggak sih, apalagi dari kampus saat ini kan, kita kan ikut kampus, kita ikut organisasi pun kita kenal banyak orang, kita kenal berbagai macam karakter orang, kita kenal cara menghadapi karakter orang, dan kita tahu cara memahami karakter orang lain juga. Mungkin dari Mbak Bunga yang kok ketawa Mbak, yang oh iya dari Bunga yang cantik itu, yang tadi katanya kura-kura apa? Kupu-kupu apa? Kupu mati. Oh, kupu mati itu gimana sih Mbak cara Mbak sendiri itu menurut Mbak untuk mengenal orang, Upgrade dirinya gitu? Oh, kalau aku ya versi aku kan, aku kupu mati kan. Jadi cara aku ngupgrade diri itu lewat ya itu party itu kan gini. Ini aku bohongan bercanda doang, ini nggak ada party. Nggak, kalau aku kan kupu-kupu kan. Jadi mengupgrade dirinya lewat lingkup di sekolah, di kampus kayak gitu. Jadi kan di kampus kita nggak mungkin kan nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mungkin kita sekolah pulang gitu, nggak mungkin kan, pasti kan di kampus kita ketemu sama orang-orang kayak gitu. Dengan itu kan misalnya kita bisa nambah relasi, ngobrol sama orang. Aku juga orang yang suka ngobrol sama orang lain kayak gitu. Berarti kalau kupu-kupu itu berarti lebih fokus sama itu nggak sih Mbak, mata pelajaran, mata kuliah di perkuliahan lebih fokus gitu, kita lebih paham sama dibanding
mahasiswa organisasi biasanya kan fokus mereka kebagi nih. Terus kan dia juga ngerasa jadi maksudnya kayak gitu loh. Masih lebih paham sama yang diterangin dosen. Walaupun online offline sepenangkapan materi dari Mbak Bunga berkurang nggak, atau yaudah biasa aja kan gue fleksibel atau gimana? Penangkapan materi dari dosennya gitu loh, penerangannya, atau Mbak Bunga kesusahan waktu online, atau yaudah biasa aja? Aku ya udah biasa aja. Oh ya udah biasa aja gitu. Songong banget gue. Oh my god. Demi banget songong amat Aku loh. bisa, soalnya kalau offline kan kita bisa meraktekin kan, karena ada praktikum kan. Kalau misalkan online kita lebih banyak teori, jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Enggak, Tapi biasa tetap aja. paham Mbak, tetap paham. Biasa aja itu. Oh paham. Oh paham, mantep Paham. banget. Soalnya aku anaknya ini banget, suka belajar gitu. Oh, berarti sering tanya-tanya dosen gitu waktu Zoom, waktu Jimmy tuh sering banget tuh berarti? Iya bener. Aku nggak pernah yang kayak kuliah aku tinggal gitu, nggak pernah. Oh berarti selalu on cam? Selalu on cam, selalu tanya. Aku punya aktif banget sih. Tanya Narsil, coba. Sangat aktif, saking aktifnya nih. Kalau pagi di telepon, Bunga bangun itu belum bangun. Itu untuk kuliah pagi-pagi loh ya. Oh iya, Mbak Buya pernah telat gak sih kalau perkuliahan gitu? Apa anti telat? Oh aku anti telat banget sih. Aku nggak pernah namanya telat. tadi Soalnya itu saya ini, tadi kita berangkat telat ya. Oh ya Tadi tadi kita doang, berangkat telat. tadi doang karena semalam aku lembur bikin CV tugas. CV buat apa? Buat magang. Ya tadi malam berarti nggak party dong? Enggak. Oh itu pulang party bikinnya. Party. Oh bikinnya pulang party itu. Pulang party. Nggak boleh, pokoknya party nggak bisa terganggu gugat. Kalau Acil suka telat gak sih? Sebenarnya ini jujur loh, sejujur-jujurnya. Oke, jujurnya. Aku tuh gak suka telat, aku pribadi yang in time. Tapi karena temanku Bunga, jadi aku selalu telat. Sering banget telat. Yeay. Karena Arsil tuh nggak pernah telat. Pokoknya yang bikin telat Arsil tuh adalah aku lah. Pokoknya Arsil tuh nyebut ke kosku, aku belum ngapa-ngapain biasanya, baru selesai mandi. Sebel gak sih Kak punya temen kayak gini? apa? Dekil banget gak sih nanti? Dekil banget tadi gaplok, tau gak Yes. sih? Jujur ini digaplok. Kalau Lami sendiri gimana? Sering telat atau enggak? Aku sering telat gak ya? Enggak sih. Pernah aku telat waktu kemarin praktek gitu. Terus padahal aku telatnya 2 menit, di jatuhnya min 10 menit. Baik banget dosennya. Iya Kak, aku Pak mau Pak kan. Dari mana Mbak? Dari kontrakan. Lah emang ngapain, kenapa telat gitu kan? Antri mandi Pak. Mandi di rumah saya gitu. Wah, serem. Wah. Itu wah. Maaf Pak, tapi serem Pak. Bapak bisa di ini loh, Ya udah Pak. langsung di itu telat 10 menit. Terus teman-temanku, lah ini nilaimu gocek gitu. Kan ngaruh gak sih Pak kalau Deg-degan ketelat ya. telat gitu sama nilainya ngaruh Enggak gak sih? sih. Enggak ya? Menurut pengalaman Bunga selama 3 tahun lagi. Polines, gimana Bung? Kalau aku enggak sih, cuma lebih ke kompen ya. Oh, Ini kompen. kompen itu berpengaruh banget sih. Ya nggak apa-apa. Apa itu kompen? Oh, kompen. Oh kamu belum tahu kompen? Kompensasi. Iya mungkin kan teman-teman Oh iya. yang alami kan Tapi belum emang pernah belum ngerasain nggak pernah ngerasain offline. offline. Kompen tuh ini, jadi kalau kamu telat atau kamu nggak masuk kan per jam kan dihitungnya Iya. di Polines ya. Nanti kamu tuh harus bayar kompensasi di akhir semester kayak gitu. Oh. Bayarnya dengan cara? Bayarnya dengan cara bisa bayar tunai cash, atau kamu bisa bersih bersih lab, bersih bengkel kayak gitu. Berarti tergantung dosennya ya, Iya, mintanya apa gitu. Bener, dengan dosennya. Jadi tapi jangan telat. Jangan sampai Jangan sampai bolos. telat. Karena mana duitnya sis. Ini buat perawatan, buat make up. Coba Iya nggak sih? semester itu Arsil terakhir bayar kompen berapa Arsil? Coba Nah. jelasin ke teman-teman. Jadi teman-teman, waktu kompen itu, waktu semester 1 dulu, aku inget banget nih. Itu karena temanku Bunga, jadi sering banget kompen. Jadi itu kurang lebih hampir, kan aku tuh berapa jam ya? Kurang lebih 8 apa 16 jam kompen. Tapi kalau kompen itu setahu dikali 2. Tapi tergantung prodi nggak sih, tergantung prodi masing-masing. Dikali 2, baru dikali 20.000 deh kalau nggak salah. 5.000 per 5.000 jamnya. berapa sih? 5.000 per jam. 5.000 per jamnya. Jadi sekitar 150.000 kalau nggak salah sekitar. Jadi aku lupa. Lumayan banget. Iya, wah mubazir. parah. Kalau bisa berapa ya?
karena aku anaknya rajin, aku nggak pernah komplain sih. Oh kayaknya itu masih ada surat SP deh. Aku masih ingat ada surat SP. Oh iya, aku tuh masih kepo tentang gimana sih suka dukanya jadi mahasiswa organizer sama mahasiswa kupu-kupu. Tapi nanti dulu ya, kita jawabnya nanti dulu. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal ngulik-ngulik lagi tentang seputar kampus live. Jadi stay tune terus di Diarnis. Dah. Balik lagi di Diarnis, Diary of Ernis. Nah, jadi teman-teman kita bakal ngomongin tentang susah senengnya jadi mahasiswa organizer sama susah senengnya jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah dari Mbak Bunga, gimana nih? Susah senengnya jadi mahasiswa kupu-kupu tuh kayak apa? Kupu mati gak sih, bukan kupu-kupu? Oh ya, kupu mati. Sorry. Makasih loh ya. Iya sama-sama. Terima kasih koreksinya Jadi Mas senengnya Arsil. dulu deh, dari Oke. senengnya dulu. Dari senangnya dulu ya, jadi kupu-kupu. Kalau senangnya itu kita bisa lebih fokus kan, jadi kayak misalkan nilai kita bisa stabil gitu, Iya. nggak perlu mikir nanti ada tugas tapi aku tuh ada rapat, proker besok kayak gitu kan. Tapi nggak enaknya ya itu nggak ada pengalaman ya, nggak ada kayak seru-serunya ngurus proker, nggak ada seru-serunya kumpul di mana kayak gitu. Itu sih menurut aku. Lah kalau senang partinya mana mau disebutin? Mau Itu disebutin Besti? Kalau dari segi relasi gitu Mbak, gimana? oh iya, mesti berkurang juga ya, mungkin nggak sebanyak yang ikut organisasi kan, pasti kan. Ikutnya party. Iya, tapi relasinya yang di party aja. Oh gitu. Nah, oke makasih ya Ini Mbak bercanda Bunga. doang, ini bercanda doang guys. Terus Ditonton lanjut. lagi. Sekarang ini susah seringnya jadi mahasiswa organizer. Gimana? Oke, kalau menurutku pribadi susahnya, senangnya dulu ya, senangnya dulu ya, senangnya dulu. Oke, senangnya Senangnya dulu deh, senangnya dulu dong. deh, senangnya dulu. Senangnya dulu apa susahnya dulu ya? Seneng dulu dah. Sebelum susah senang aku mau curhat dikit nih kayaknya. Oh nih. yaudah deh, Aku boleh, mau boleh. curcol dikit. Oke boleh. Curcol dikit karena Boleh. karena Banyak aku- juga boleh. Karena kan ketika masuk di Polines sendiri ini jujurly gitu ya, sejujurnya itu Oke. aku tuh gak tertarik di bidang IT sama sekali. Iya. Bener-bener dari awal tau gak milih di bidang IT, tapi orang tua mengarahkan aku di sini gitu kan. Nah di awal semester 1 tuh rasanya kayak anjir kok aku bodoh banget ya, kayak bener kayak Aku nggak sendirian kok, Kamu nggak kamu sendirian. nggak sendirian kok. Loh, katanya kamu ini Di semester awal, Oh, di semester awal, masih semester ngerasa awal. bodoh. Aku juga ngerasa gitu. Gitu. Semester Aku awal. ngerasa gitu juga. Iya. Kayak itu umum gak sih? Iya, Semua orang di semester awal, tapi iya. udah semester 5 udah mau magang, masih ngerasa lebih bodoh malah, lebih bodoh. Kalau di Mohon semester maaf 3, nih. di semester 3, 4 biasanya ngerasanya salah jurusan. Iya salah jurusan. Salah jurusan. Di sini mah kayak ya Tuhan aku survive aja udah alhamdulillah gitu loh. Kayak gitu. Bener-bener. Udah gila aja, alhamdulillah. Udah gila alhamdulillah gitu Iya. kan. Terus Jadi sekarang? di awal tuh gak tertarik. Terus kayak ya udahlah akhirnya aku udah ngambil kuliah di sini. Iya. Jadi kayak udah tanggung jawabku juga kan untuk menyelesaikan ini. Jadi aku mikirnya tuh daripada aku harus berlarut-larut dalam kesedihanku karena aku merasa diriku bodoh gitu kan, Iya. gak mudeng apapun yang ada di jurusanku. Iya, iya. Jadi aku mengarahkan diriku tuh lebih kayak gimana sih cara aku upgrade diri ke hal yang lain aja gitu kan. Dan aku lebih ngerasa aku lebih suka untuk ngobrol sama orang, aku ngobrol di depan umum, ngobrol di depan kamera, tebar pesona kayak gini aku suka banget gitu kan. Oh, Karena gitu. kayak I'm the star gitu. Spontan. Nah, kayak gitu. Jadi cara aku ngupgrade diri, aku lebih suka untuk ikut organisasi, ikut kepanitiaan proker, ikut gimana caranya tuh aku bisa ngobrol deh di depan banyak orang, bisa ngupgrade diriku dengan public speakingku kayak gitu. Itu kalau aku awalnya itu termasuk senangnya juga ya, Ya, senangnya itu termasuk- salah satunya itu termasuk tuh. sih, Salah satunya itu tuh senangnya tuh ya itu bisa ngupgrade diri dengan cara yang lain. Itu yang kedua, of course nambah relasi ya kan, Iya, of karena course. kan organisasi kampus itu apalagi UKM terutama itu kan kita dari gabungan semua jurusan, jadi benar-benar tambah teman dari berbagai jurusan tuh ada gitu loh ketika kita butuh
butuh bantuan terhadap apa gitu kayak gampang, kayak minta tolong tuh kayak wah enak ada bantuan gitu loh, kayak wow ada aja bantuan, the power of relasi banget gitu Iya, kan. bener. Terus yang ketiga caraku itu memanage waktu segala macam pun juga itu jadi PR-ku banget, dan itu kayak satu buat aku senang juga sih, kayak oh ternyata aku juga bisa nge-manage waktu walaupun kadang ketar-ketir dan Iya. kadang keteteran banget gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak tapi senang aja gitu kan. Terus yang keempat juga senengnya itu ketika ini nih. Senengnya itu ketika gibah sis. Seneng banget dong ya sih. Ketika ada proker gitu kan, Iya, ada proker nih ada Besti. proker nih. Ada proker, terus ada kepanitiaan yang sebenarnya jalannya nggak bener, jadi bahan gibah terus enak banget Wah, ya apapun. panas banget. Panas banget. Buat teman prokernya Arsil hati-hati Enggak, ya guys. bercanda guys. Dan kamu pasti pernah menjadi topiknya ke Acil. Nah. Pasti. Jadi bahan gibah tuh enak banget lah, sumpah. Kayak, wah, kamu juga bahan gibah, kamu juga gibah sama aku loh, kamu loh, Partner. Oh kalian partner gibah Iya. nih. Oh kalian suka M ya? Se-UKM. Oh. Suka. Kita merasa proker, Iya. waktu proker awal tuh kayak, ayo kita gibah gitu kan. Itu dari siang sampai maghrib tuh kita gibah. Oh Wah, gimana? luar biasa. Dari Wah. Lami gimana? Proker sama Arsil? Seru banget, dan itu loh kayak semua orang tuh bisa jadi topik kita, entah kenapa kok semua orang bisa jadi bahan topiknya kita. Mereka nyenggol sedikit aja kita udah mode Hati-hati ya, ini lamtur banget. Ngelirik aja udah, nih orang kayak gini banget ya, gitu enak banget ya. apal loh gitu Hal ya. apapun jadi topik gibah ya Wak. Apapun Bener. itu bisa jadi topik Bener. gibah. Oke, itu salah satu, itu beberapa hal yang aku suka ya. Berarti kan gibah bikin mood naik gak sih? Mood banget, gila di nyata itu. Pas baru Tuh kan. budek di proker gitu kan, kayak Iya. ini orang kayak ini orang kayak gitu kan, Happy banget ya, pengen happy berkata banget kasar ya. gitu kan. Itu gibah kayak puas banget aku Wak, Ya, gibah. peluang gibah berarti makin banyak. Bener, peluang gibah makin banyak, peluang dosa makin banyak, ladang dosanya sis. Kayak Peluang gitu. dosa. Itu senangnya Tapi ya. kita enjoy juga lagi. Enjoy sama banget anak. sih, enjoy banget. Terus kayak, ini sekarang susahnya dah. Iya, susahnya ya. Oke. Susahnya itu yang pertama, udah aku bodoh tambah bodoh gitu. Ini kayak udah nggak mudah mata kuliah. Iya. Terus ikut organisasi gitu Iya, kayak, iya. oh ini matkul apa? Oh ini tugasnya udah belum, bunga tugasnya udah belum. Itu as always gitu kan, kayak ada deadline H-1, enggak sih H-1, Hamin berapa beberapa jam? jam. Bener banget Hamin Ya, berapa Gak jam? apa-apa, kan ada aku. Iya, Kan makanya. aku kan di sini sebagai Angelnya aku nih, iya, supportnya supportnya. Iya, iya, iya. Itulah the power of relation juga kan itu. Iya. Jadi kayak punya temen tuh enak dimanfaatin Besti gitu. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain temenan? Nah, bener banget, kalau nggak ada benefit ngapain temenan? Iya, beda. Friends with benefit itu. Oh beda arti. Beda benefit. arti. Beda arti. Jangan dibahas. Itu nggak senangnya karena ya aku kurang pinter ya, bodoh sih, nggak bodoh lagi di mata kuliah. Jadi kayak kadang ketinggalan mata kuliah, ketika aku bingung, habis bingung berusaha mempelajari, ya udah nggak bisa baik, kayak Iya, udah oh gitu. skip gitu kan, udah skip. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu tidur itu pasti kan Iya. kayak berkurang banget. Waktu tidur tuh berkurang banget dan kadang sering drop gitu kan. Terus yang ketiga juga waktu main sama teman-teman. Ketika main sama teman-teman pun kayak ngerasa waktunya tuh kurang, terlalu banyak. Mungkin kayak ngebagi di organisasi sama di main sama di diri sendiri tuh kayak agak susah di situnya awal-awal tuh. Terus Gak ada party ya, gak ada party kan. nggak ada party, Besti. Mengurangi waktu party. meminimalisir duit. Meminimalisir duit, pengeluaran. Bener, perbanyak income. Perbanyak income, kurangi pengeluaran. Iya, dari mana? dari jualan. Oh, dari jualan. Jualan. Iya, iya. Self promote kan, for sale. Ini enggak bercanda. Enggak. Tridor? Oh, enggak. Enggak, maksudnya ini loh, jadi selebgram kan self promote. Oh ya, oke, boleh, gitu. boleh ya. Endorsan gitu, Besti. Itu sih nggak enaknya itu. Terus apalagi ya, itu sih kurang lebih nggak enaknya itu aja sih kalau dari aku. Terus pernah ngerasa nggak sih Kak kayak di posisi ini kok malah aku fokus di organisasi bukan di kuliahku. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Karena dari awal aku udah mengarahkan diriku untuk organisasi, jadi pikir kayak organisasi, tapi ya udah aku jadi kayak ya udah nggak apa-apa, emang aku dari awal fokusnya pengen ngabdi diriku di organisasi, lewatnya organisasi kayak gitu ya. Kuliah pun ya kuliah, tapi ya
Iya sewajarnya. Oh iya, oke, sewajarnya. Sewajarnya. Begitu Besti. Di kelas ada gak sih suasana orang-orang nih teman-teman kelas tuh pada ngomongin proker ini, proker itu, proker ini. Nah dari Babunga sebel gak sih kalau dimanapun everywhere every time mereka ngomongin proker kayak hello lo nggak ada topik lain selain proker lo gitu. Enggak, aku malah jujur seneng ya. Oh, karena gitu. karena aku nggak pernah ngerasain proker. Pernah sih, maksudnya udah nggak ngerasain proker lagi kayak gitu. Jadi seru aja gitu denger mereka pada ngomongin proker gitu kan, jadi kayak nambah, oh ternyata kayak gini ya prokernya mereka ya, oh ternyata di UKM ini prokernya kayak gini, cara kerjanya kayak gini, jalannya gini, seru malah aku seneng. Oh berarti jadi di situ juga Mbak Bunga bisa itu ya, apa juga belajar prokernya dari UKM organisasi ini, dari organisasi itu. Oh, Enggak sih, lebih Bukan. tepatnya dia kayak partner gibah sih. Oh, lebih gibah. Partner untuk sharing, untuk bukan sambat. Sambat bener. Oh iya, Nah, buat Mbak Bunga nanganin teman-teman yang banyak sambat tuh kayak gimana sih Mbak tentang proker itu? Karena itu udah pilihan mereka ya. Oh iya. Jadi gimana nih? Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maksudnya aku cuma bisa dengerin gitu. Aku misalkan mereka sambat tentang prokernya nih. Iya. Karena aku nggak terlibat di proker itu juga, aku nggak bisa ngasih solusi. Tapi aku bisa dengerin mereka, jadi tempat mereka berkeluh kesah kayak gitu. Iya, kan kita sometimes butuh didengerin aja gitu kan. Ya. Enggak sih, bullshit sih, dia kadang ngomong, mampus lu, selesai kayak gitu-gituan. Itu khusus Arsil, Mampus itu khusus gitu. Arsil. Jahat emang dia demi. Itu khusus Arsil. Jangan gitu kan Mbak Bunga sering ngasih spill tugas. Oh iya bener Jahat sih. banget sih Mbak, Iya sama bener ini. sih, enggak belum enggak. Kamu Aku baik ganti banget. password Iya Elnino malah. ya. Iya malah. Gitu. Jangan ganti password Elnino-nya dong. Oh Karena iya. kalau kamu ganti aku nggak bisa buka Elnino-mu. Makanya Nggak bisa aku mau ngerjain ganti tugas. password El Nino aja. Nih, lepas dari sambatan proker. Nah, gimana sih cara manage waktu kalian dari Kak dulu deh? Cara aku memanage waktu, yang pertama aku awalnya tuh pasti keteteran ya, mulai dari kuliah yang masih maba tuh jiwa-jiwa ambisnya tuh kayak Oh, masih iya. bergejolak gitu kayak walaupun aku bodoh tapi berusaha untuk Mengambis. menghabis kayak nggak apa-apa coba dulu gitu Gak apa-apa, coba dulu, ayo, gitu. nggak bisa ya udah Ya udah. ya udah gitu kan. Itu susah, tapi lama kelamaan lebih kayak mana prioritas utama dalam diriku dulu, mana prioritas penting di scheduleku gitu kan. Yang pertama aku pikirkan tuh of course janji dulu, janji mana yang sekiranya itu mepet atau udah terjadwal. Kalau itu janji yang udah terjadwal, aku udah scheduling, nanti waktu di hari H ketika ada janjian tertentu yang sekiranya diajak dadakan gitu, kalau itu nggak urgent banget, aku nggak bakal ikut karena aku memprioritaskan udah janjiku di awal dong kayak gitu. Itu yang pertama kali. Yang kedua, ketika aku pribadi pun lebih mengurangi untuk waktu main, dalam artian aku waktu main ada, tapi waktu organisasi juga ada, tapi aku kayak bagi-bagi gitu loh. Kan namanya organisasi kan kita tim ya, kita tim dan kita punya member juga, member partner kita punya teman kita juga, kita punya teman seperjuangan kita untuk di organisasi itu gitu kan, apalagi di divisi itu. Iya. Nah kita lebih saling ibarat kata bagi tugas, dalam artian bagi waktu gitu loh, kayak mamanya nih shift-shiftan, aku shift dulu di sini, aku bagian dulu, kamu bagian yang itu, kau besok kapan. Jadi kayak saling backup Oh, kayak gitu. Alhamdulillah di situ teman-teman itu support. Terima kasih teman-teman UKM-ku, I love you so much mah. Ya. Undescribable. Dan teman-teman kuliah juga of course ya selalu helpful banget di dunia kuliah. Helpful banget. Ini bullshit ya. Ini dari hati banget loh sis. Oh my Oke. god. Nah, itu sih lebih ke yang dua cara itu untuk aku nge-manage diri kayak gitu. Kalau Mbak Bunga gimana? Karena aku kupu-kupu ya. Aku kupu-kupu jadi nggak terlalu susah manage waktu ya gitu. Kayak aku lebih banyak ngabisin waktu emang fokus ke kuliahnya gitu. Jadi pulang kuliah ya udah ngerjain tugas, pulang kuliah ngerjain tugas kayak gitu. Malam Rajin party, amat ya. Malam party, harus. Refreshing ya Besti, Refreshing. refreshing. Kita nggak boleh datang ke kampus tuh stres karena iya bener. karena tugas nggak bisa. Tapi waktu itu kayaknya aku pernah waktu maba nih ya, Wak, dia tuh selalu datang tuh waktu kuliah nih, dan pagi-pagi tuh kayak udah telat, mukanya bad mood, ditekuk kayak, Bunga kenapa? Enggak apa-apa. Ditanyain kayak gitu anjir, ngesel gitu Wak. Itu kan problem pribadi. Oh, problem Personal pribadi. problem. Oh, personal problem. Nggak bisa di-spill di sini Oh, kak. di-spill. Oke, Oh, Besti. gitu.
Oh berarti jadi manage-nya kayak gitu ya? Kalau Lami sendiri gimana manage-nya? Kalau aku sendiri jujur masih keteteran sih, gara-gara itu kan di organisasi kan kita ada tim, ada partner sama orang-orang. Karena aku belajar kayak keteteran itu gara-gara aku belum percaya sepenuhnya sama timku gitu loh. Jadi aku masih kayak masih bisa aku handle, ya udah aku sendiri. Ternyata itu malah bikin manajeku keganggu dan fatal gitu loh. Jadi makanya itu ya udah mulai percaya dulu sama tim, sama rekan-rekan itu. Kayak gitu sih manajenya. Soalnya kalau kita udah mulai percaya, ternyata lebih enak manage waktunya. Jadi bebannya nggak di aku tok gitu loh, gitu. Gitu sih. Lebih ke teamwork juga ya. Iya, teamwork bener. Teamwork organisasi ada, teamwork kelas juga ada ya. Iya. Teamwork yang buat balance. balance. Manfaatin temennya balance banget Bunda. Harus balance. Harus. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan sih dari teman-teman, tapi nanti aku bacain setelah jeda selanjutnya ya. Nah, jadi teman-teman di sini selalu stay tune sampai akhir ya. Nanti kita bakal ngomongin lagi seputar Kampus Live. Jadi, see you. Oke, balik lagi di Darnis dari Off Airnis. Masih bersama aku, Kak Acil dan Kak Bunga. Say hi dulu Kak. Halo. Hai Besti. Nah ini nih Kak, sesi dimana yang ditunggu-tunggu yaitu sesi Q&A. Waduh. Ini kita ada beberapa pertanyaan dari Twitter yang udah nge-add kita. Ada pertanyaan pertama nih, siap-siap ya. Oke. Bentar, ini yang jawab aku atau Bunga atau dua-duanya atau gimana? Atau rebutan. Atau Kita rebutan. pakai tet. Ini sepertinya kedua Kak Acil dulu deh. Kak Acil Oh, dulu. buat aku mampus nih. Apa nih? Ini kita dapat Twitter dari @temangabut21. Nih. Tips memilih organisasi agar sesuai passion kita dan biar nggak salah pilih organisasi gimana ya Kak? Tolong bisa dijawab Kak Acil. Waduh, hai teman Gabut 21, terima kasih atas pertanyaannya. Ini aku jawab menurutku ya, menurut versiku. Jadi gimana sih cara memilih organisasi yang sesuai dengan passion kita? Yang pertama, of course, teman-teman harus tahu passion teman-teman itu apa, di mana dan sukanya itu apa. Entah musik, entah nari, entah suka menggambar, atau entah mungkin suka berpikir, atau mungkin suka ngebuat essay, atau mungkin suka robotik, bikin-bikin robot-robot gitu, memprogram gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu di mana teman-teman tuh suka atau minatnya tuh di mana. Yang kedua, kalau teman-teman udah tahu, pastikan organisasi tersebut tuh ada di kampus itu. Otomatis kan kalau pertama kali yang kita lihat kan dari kampusnya dulu. Kalau teman-teman kalau di internal kampusnya ini nggak ada organisasinya, mungkin bisa kan ada banyak juga nih di luar kampus ada organisasi yang banyak juga bertebaran. Pasti ada kok yang sesuai dengan minat teman-teman juga. Yang ketiga, pastikan juga itu benar-benar teman-teman tuh yakin dan mau belajar di organisasi tersebut. Jadi jangan sampai ketika aspek ini tuh teman-teman nggak dapetin dulu, teman-teman tuh langsung tiba-tiba gabung ke organisasi atau ke UKM yang teman-teman tuh kayak ikut temen aja deh, atau kayak di sini kayaknya keren deh gitu. Ya itu mungkin salah satu faktor supaya kita juga bisa nyaman di UKM itu. Tapi kan pertanyaannya tadi kan kalau emang itu sesuai dengan passion teman-teman atau enggak, kayak gitu sih dari aku. Berarti kita harus tahu minatnya kita di mana dulu ya, baru kita milih organisasi yang tepat. Betul. Nah, oke, Passion makasih itu Kak paling Acil penting. jawabannya. Aku kasih tambahan dikit nih. Apa itu? Find yourself, love yourself, and keep being yourself, bestie. Ting. Kasih backsound nanti ya, tolong kasih, ya. Kasih backsound ya ke depanku. Ya, Ting ting ting. Tuh, ke depan maut loh. Jarang aku ngedit di depan kamera. Oh berarti. Oke, sorry, lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada atas nama @laladrai. Untuk ini buat Mbak Bunga deh ini kayaknya. Ada saya coba ini nih. Buat yang kupu-kupu, kenapa sih nggak ikut organisasi? Apa alasannya? Dari Mbak Bunga mungkin bisa menjawab. Oke, ini tadi dari Mbak Lala ya. Mm-mm. Kalau aku memilih untuk nggak ikut organisasi itu karena aku emang
pengen fokus ke kuliahku gitu. Kayak aku nggak mau waktuku terbagi, terus pikiranku kebagi karena aku tuh bukan anak yang bisa multitasking gitu. Jadi kalau misalkan aku fokus, aku tuh ngerjain satu-satu gitu. Jadi fokus sama ini ya fokus sama ini dulu gitu. Kalau misalkan aku kebagi sama, misalkan aku ada tugas, terus ada proker gitu kayak bakal lebih riwah sendiri gitu. Malah semuanya tuh nggak jadi gitu. Oh berarti kita juga benar-benar harus paham diri kita kayak gimana ya. Kalau emang batasannya kayaknya nggak bisa deh kalau ikut organisasi. Berarti kita harus tahu batasan kita, kenal diri sendiri juga perlu banget ya. Iya betul, itu penting banget sih, penting banget. Oke, makasih Mbak Bunga jawabannya. Gitu ya Mbak Lala Dry. Oke lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Aurora. Nah, ini mungkin bisa dari Kak Azil atau Mbak Bunga deh. Dua-duanya aja ya. Dua-duanya. Astagfirullah. Wah, tadi tuh punya wah. Gak apa-apa, HP-nya Gak apa-apa kan, aman kan, Gak apa-apa kan? Gak apa ya, Oh, iya. sorry ya Wak ya. Soalnya rada berat ya Wak megang HP sama megang mic. Buat mahasiswa organisasi itu biasanya akan dapat pengalaman apa aja sih sama ikut organisasi? Pernah jenuh nggak sih di sana? Gimana? Oke, dari Kak Acil silakan. Oke, terima kasih. Mungkin lebih bisa jawab Bunga juga karena Iya. kan beliau juga dulu pernah ikut organisasi kan. Mungkin bisa jawab juga pengalamannya. Iya. Beliau. Satu. Gak apa-apa. Sopan. Iya. Terima kasih loh. Sama-sama. Terima Kita harus kasih. bercitra di depan kamera. Oh iya. Harus bersikap elegan, Kan anggun. udah dari tadi. Iya sih. Oke. Makasih pertanyaan dari Aurora. Tadi pertanyaannya itu pertanyaannya itu tadi pertanyaannya apa? Ke distract, maaf Ke ini ke distract, distract maaf. ya. Buat mahasiswa organisasi itu biasanya akan dapat pengalaman apa aja di sana? Terusan pernah bosen gak sih? Oke, makasih tadi Lami udah mereview pertanyaannya. Nah, kalau menurutku pribadi kan pengalaman tiap orang beda-beda dan yang didapat atau yang diinginkan dari tiap orang kan beda-beda. Jadi kalau menurutku pribadi, dari pengalamanku pribadi itu banyak pengalaman yang bikin aku seneng. Positifnya tuh banyak banget. Mulai dari aku belajar manage waktu, aku belajar lebih mengerti diriku sendiri, aku mengerti batasanku, aku mengerti cara mengendalikan emosiku, terus aku juga ngerti cara mengenal orang lain tuh kayak gimana dengan baik, terus cara memahami orang lain dengan baik, memahami karakter orang lain yang berbeda-beda pastinya, emosi orang yang berbeda-beda itu cara kita menghadapi itu kayak gimana, terus relasi, banyak banget hal positif yang kita dapetin. Kalau capek apa enggak, usually ya pasti capek gitu kan, tapi kalau memangnya aku pribadi, aku selalu lihat dari sisi positif dan yang buat aku senang bertahan tuh apa, itu yang aku lihat. Capek, nikmatin aja, kayak gitu. Dari Mbak Bunga ada tambahan? Ya, aku mau nambahin ya. Kalau tadi pertanyaan seneng kan, kalau seneng pasti banyak ya, pasti pengalaman yang didapat dari berorganisasi pasti banyak kan. Kalau aku pribadi dulu tuh kan karena aku di divisi PR ya, public relation itu jadi nemu teman banyak yang nggak cuma dari Polines aja gitu, jadi kayak dari kampus-kampus lain kayak gitu, bisa kenalan, bisa main ke kampus mereka kayak gitu. Terus udah gitu, tapi kalau bosen pasti bosen, makanya nggak lanjut ya sis. ada temen lo? Iya, Ada temen lo? sorry. Ada temen lo? Tapi emang bener, iya. apalagi kan karena aku kan kepotong pandemi, jadi aku jadi staff, jadi kru itu waktu jadi waktu masih online kan, dimana prokernya tuh kan online semua gitu, dan di situ ngerasain bosen banget, kayak kayak gini dapat apa ya, kayak gini bisa kita ngasih effort apa nih kayak gitu. Tapi kalau sekarang offline sih kayaknya lebih seru sih ya, bisa ketemu teman-teman gitu. Oke, makasih gitu ya. Terusan di sini ada, ini terakhir ya pertanyaan. Ada dari Ajeng Nirmala. Nah, di sini pertanyaannya gimana sih pendapat kamu tentang mahasiswa organizer lebih baik dibanding kupu-kupu? Gimana tuh Mbak? Kayak lebih dipandang lebih baik gitu loh mahasiswa organisasi daripada mahasiswa kupu-kupu. Gimana menurut Mbak Bunga?
Gimana tuh? Oke. Tentang stigma orang kayak gitu. Berarti ini kan stigmanya ya. Mhm. Stigma kalau organizer tuh dipandang lebih baik daripada kupu-kupu. Mungkin Iya. karena yang pasti relasi kan. Jadi kalau kupu-kupu pasti dipandang ih kurang relasi nih, Iya, hidupnya gitu-gitu aja nih, nggak ada pengalaman kayak gitu. Nah sebenarnya nggak juga guys, kayak kupu-kupu juga pasti punya cara buat mengupgrade diri sendiri gitu. Kenapa sih alasan mereka jadi kupu-kupu? Siapa tahu mereka emang lebih nyaman jadi kupu-kupu atau mereka tetap loh bisa punya relasi atau tetap bisa mengupgrade diri sendiri daripada organizer. Cuma kalau misalkan yang organizer kan kelihatan banget ya, kelihatan banget gitu. Oh ini si ini, anak ini kayak gitu kan. Jadi nggak mesti gitu kalau kupu-kupu itu lebih buruk daripada organizer gitu. Dari Kak Acil gimana? Oke, makasih tadi pertanyaannya. Aku cuma nambahin dari Mbak Bunga aja. Aku setuju sama Mbak Bunga tadi bahwa hal stigma kayak gitu tuh menurutku kembali ke orang masing-masing kan. Menurutku semua itu sama aja dalam artian entah dia yang ikut organisasi atau dia yang enggak ikut organisasi pun punya way-nya sendiri, punya jalannya sendiri untuk mereka upgrade sendiri dan untuk mereka mencapai kesuksesan sendiri, ya kan. Mungkin karena emang karena dia organisasi lebih aktif gitu kan, lebih kelihatan mereka kata Bunga tadi. Bahkan belum tentu juga dia yang nggak ikut organisasi kan nggak aktif. Siapa tahu dia di belakang layar lebih aktif tanpa kita ketahui juga. Makanya kan tadi ada benefitnya, ada plus minusnya dia ikut organisasi atau enggak ikut organisasi. Makanya semuanya kembali ke teman-teman semua. Mari kita sama-sama lebih baik open minded terhadap hal seperti itu. Jangan pernah menstigma teman-teman kita yang nggak pernah ikut organisasi ataupun yang ikut organisasi itu bahwa stigma kayak gitu lebih baik dihilangkan aja kayak gitu. Lebih baik kita sama-sama merangkul dan kita sama-sama jalan bareng lebih enak nggak sih kayak? Iya benar. Aku sama Bunga jalan bareng ketika aku butuh tugas Bunga tugasnya kayak gitu kan. Kalau apa-apa kan lebih enak gitu gak sih Besti? Lebih enak kan? Betul. Kan? Apalagi kalau misalkan kayak, tapi relasiku juga banyak kan dari arsip bener. kayak gitu. Jadi kan bener juga maksudnya dalam artian Iya, kita bentuk sama-sama. relasi kayak mamanya aku punya teman A B C D gitu kan dari organisasiku. Aku deket sama Bunga, ya kalau main pun aku ajakin Bunga biar dia lebih kenal sama teman-teman yang lain, nambah relasi juga. Jadi kan bener. banyak cara kan kita nggak melulu harus ikut organisasi atau enggak. Kayak gitu. Ya, berarti stigma kayak gitu balik lagi ke pikiran masing-masing ya. Benar. Dan nggak bisa dibenarkan juga stigma kayak gitu. Kan kita nggak tahu nih latar belakang kenapa Belakangnya mereka orang-orang. memilih ini. Nah, sebelum kita nutup nih Kak, ada gak sih pesan atau ya satu hal lah pesan buat teman-teman biar lebih fokus kuliahnya, semangat gimana? Silakan. Arsil dulu aja. Oke, apapun yang teman-teman pilih, apapun yang teman-teman inginkan selama masa perkuliahan teman-teman, entah itu jalan apapun, selama itu positif lakuin aja. Jadi mamanya teman-teman kayak insecure dengan aku kok kuliah nggak mudah nggak apa-apa, pasti ada cara lain. Mungkin bisa dengan teman-teman ningkatin upgrade diri dengan personality teman-teman, public speaking atau hal yang teman-teman sukai, mulai dari hobi ataupun skill-skill lain kan banyak banget di zaman era-era sekarang ini kan. Skill pun nggak melulu soal kerja kantoran ataupun kerja-kerja yang basically skill-skill yang terlalu ribet-ribet gitu kan. Banyak banget skill-skill yang bisa kita upgrade. Bahkan even influencer pun dia gajinya jauh lebih besar dan banyak banget pemasukan. Jadi banyak ways, banyak cara untuk kita mengupgrade diri, terutama di masa kuliah. Jadi jangan pernah sia-siain masa kuliah untuk kita lebih ke hal-hal yang kurang baik atau hal yang negatif. Lakuin yang buat teman-teman suka, senang, dan selama itu jalan yang baik. Semangat! Semangat. Oke, dari Babunga, Aku nambahin aja ya. Ya. Kurang lebihnya sih aku sama-sama Arsil, tapi kayak gini, kalau misalkan kalian ngerasa kurang upgrade, misalnya pengen upgrade diri tapi itu nggak tahu caranya gimana. Nah itu organisasi di kampus itu tuh ngebantu banget, jujur, ya kan? Bener. Nah jadi kalau misalkan kalian tuh bingung banget nih, aku tuh sebenarnya pengen ini tapi aku tuh nggak tahu caranya gimana. Mungkin mulai dari situ tuh bisa gitu. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Bener, gak cuma di kampus aja, dalam artian kan mungkin udah oprek, kita udah gak bisa ikut, gak apa-apa, masih banyak organisasi di luar kampus yang Iya benar. bahkan betul. itu cakupannya lebih luas dan bakal lebih banyak relasi yang kita dapetin gak sih, pengalaman-pengalaman baru yang kita dapetin. Iya, bener. Kayak Bisa ikut volunteer bener, juga gitu. volunteer. Jadi manfaatin media-media dan
wadah-wadah yang ada supaya teman-teman bisa ngupgrade diri sesuai dengan jalan yang teman-teman mau. Iya. Terus juga tetap ingat batasan diri sendiri. Bener. ya. Jangan maksa. Jangan maksa, jangan jangan maksain. sampai burn out jadinya buat Iya, diri Sampai sendiri. capek, Nah. sampai begadang Nah. gitu, sampai Iya. nggak ngerjain tugas Iya. gitu tuh. Nggak Jangan usah, sampai. nggak usah, jangan Jangan. maksa. Nah. Dan Jangan sampai toxic productivity iya, nggak iya, sih? iya bener. Terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak ikut organisasi, malah jadinya bingung ngebagi diri. Kayak aku kesana kesini. Iya bener, emang bisa ikut 4-5 organisasi sekaligus, tapi pertanyaannya apakah yakin kamu mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan di situ? Kayak gitu. Tapi kan kita sebagai mahasiswa juga kita harus tahu, kita harus fokusnya di mana. Bener. Kan? Makanya kita tetap jaga fokus di perkuliahan juga. Bener, pasti. itu tujuan utama tetap Iya. kuliah. Itu paling tujuan Itu tujuan utama. utama tetap ya, nggak bisa diganti. Nah, oke, terima kasih buat pertanyaan dari teman-teman juga. Terima kasih jawaban dari Kak Acil dan Kak Bunga, sangat bermanfaat sekali. Semoga Acara bermanfaat, kita. Iya. amin. Terima Iya, kasih juga ya, Bu. bermanfaat. Obrolan kita seru ya, Wak. Kita kayak gibah Iya. ya, Wak. Aduh. Semuanya dari sana sampai sini Heeh. nyambung semuanya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Nah, juga. Sebelum kita tutup nih teman-teman, nanti bakal ada something di acara closing, jadi selalu stay tune dari awal, saya stay tune sampai akhir ya. Dah. Bye. Oke, so teman-teman, kita gak kerasa udah di penghujung acara nih. Dan aku gak lupa ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Terus juga aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan di Twitter, dan maaf belum kalau ada yang gak baca, sorry ya. Nanti kita next acara mungkin Iya. bakal bisa Undang sharing lagi ya, undang lagi ya, undang Oke, lagi, oke. undang lagi, Dan undang kita lagi. juga ngucapin terima kasih buat Kak Acil sama Mbak Bunga udah nyebatin ke sini, bagi-bagi sharing pengalaman yang sangat bermanfaat sekali bagi aku dan teman-teman semuanya pastinya. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Diundang lagi ya, tapi next konsumnya Pizza Hut. Jangan bosen-bosen. Jangan bosan-bosan. Oke, jadi tetap semangat kuliahnya, terus jaga fokus, bisa manage waktunya, tolong dibenerin lagi. Nah, oke, dari aku, Kak Aci dan Kak Bunga pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.